Setelah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang, rakyat Indonesia yang dulu lebih dikenal dengan nama Hindia Belanda memanfaatkan momentum kekalahan Jepang dari sekutu dengan memproklamirkan kemerdekaan. Setelah penderitaan sekian lama akibat penjajahan, bangsa Indonesia ingin membebaskan diri dari belenggu penindasan menuju negara yang merdeka. Tepat di hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Namun negara sekutu dari Belanda tidak bersedia mengakui kedaulatan negara Indonesia. Tentara sekutu yang datang dengan tujuan mengamankan tawanan perang dan melucuti senjata tentara Jepang ternyata hanyalah kedok untuk niat licik mereka. Karena tentara sekutu tidak datang sendiri, mereka datang dengan diboncengin tentara Nika Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia yang dulu pernah menjadi daerah jajahan mereka. Tanggal 25 Oktober 1945, sekutu masuk ke kota Surabaya. Bentrokan pun tak dapat dihindari antara tentara sekutu dengan rakyat Indonesia. Puncak perselisihan terjadi ketika Jenderal Inggris W.S. Malabi ditemukan tewas terbunuh. Hal ini menyulut kemarahan tentara Inggris. Pada tanggal 9 November, pengganti Malabi, Mayor Jenderal Robert Manser, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Isi ultimatum tersebut adalah perintah kepada pasukan Surabaya agar segera menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Apabila tidak dipatuhi, sekutu mengancam akan menghancurkan Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang paling lambat 10 November 1945 pukul 6 pagi di tempat yang sudah ditentukan.
Gubernur, ultimatum Inggris membuat panik rakyat Surabaya. Rakyat menjadi panik. Saya takut menurunkan semangat juang mereka. Lalu, bagaimana sikap kita, Pak? Saya sudah telegram Mr. Presiden. Beliau menyerahkan kepada kita apa yang diinginkan oleh rakyat Surabaya. Baik, kalau begitu, kami rakyat Surabaya pantang menyerah. Lebih baik mati berkalang-kalang daripada hidup bercermin bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Surabaya, karya Mustafa Kusli. Jangan anggap mereka kalap jika mereka terjang senjata sekutu lengkap. Jangan dikira mereka nekat, karena mereka cuma berbekal semangat. Melawan seteru yang hebat, jangan sepelekan senjata di tangan mereka atau lengan yang mirip kerangka. Tengoklah baja di dada mereka, jangan remehkan sesobek kain di kepala. Tengoklah merah putih yang berkibar di hati mereka, dan dengar pekik mereka. Allahu Akbar. Dengarlah pekik mereka. Allahu Akbar. Gaungnya menggelegar mengoyak langit Surabaya yang murka. Allahu Akbar. Menggentarkan setiap yang mendengar. Semua pun jadi kecil, semua pun tinggal seupil, semua pun menggigil. Surabaya, oh kota keberanian, oh kota kebanggaan. Mana sorak-sorai takbirmu yang membakar nyali kezaliman? Mana pekik merdekamu yang menggeletarkan ketidakadilan? Mana arek-arekmu yang siap menjadi tumbal kemerdekaan dan harga diri, menjaga ibu pertiwi dan anak-anak negeri? Ataukah kini semua ikut terbuai? Lagu-lagu satu nada demi menjaga keselamatan dan kepuasaan diri sendiri. Surabaya, di manakah kau sembunyikan pahlawanku?